Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nada dengan NIM A1320021 dari reguler A, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gelombang de Broglie dan difraksi partikel. Yang pertama yaitu gelombang de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan, yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Cahaya yang menyaru menjadi partikel ini kemudian digambarkan bisa memancarkan panjang gelombang dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Momentum yang dibawa partikel tersebut selain bisa dinyatakan dalam kondisi energi kinetik, menurut mekanika klasik dan bersesuaian dengan percobaan tabung sinar X serta pemancaran sinar X, semakin memperkuat bahwa efek fotolistrik berada di balik peristiwa dualisme gelombang partikel ini. Di satu sisi, cahaya dapat dipandang sebagai gelombang, dan di sisi yang lain cahaya juga dapat dilihat sebagai partikel. Partikel yang masanya menyerupai partikel karena pada percobaan Compton atau efek Compton serta percobaan fotolistrik terlihat bahwa sinaran cahaya mempengaruhi lontaran elektron berdasarkan panjang gelombangnya, bukan karena peningkatan intensitas. Selanjutnya, peristiwa interferensi dan difraksi disebabkan interaksi radiasi dengan radiasi, di mana radiasi berkelakuan seperti gelombang, peristiwa efek fotolistrik radiasi benda, hitam, dan efek Compton disebabkan interaksi radiasi dengan materi, di mana radiasi berkelakuan sebagai partikel yang diskrit. Oleh karena itu, sama dengan analogi radiasi, materi juga mempunyai sifat-sifat gelombang di bawah kondisi yang sama. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengajukan hipotesis bahwa seperti halnya radiasi yang berkelakuan seperti partikel, materi juga dapat berkelakuan seperti gelombang, dan hal ini telah dibuktikan secara eksperimen oleh C.C. Davison dan L.H. Gramer dan juga oleh G.P. Thomson tahun 1927. Hipotesis de Broglie ini didasarkan pada sifat simetris alam dan didasarkan asumsi-asumsi berikut ini. Yang pertama, frekuensi gelombang yang berkenaan dengan sebuah partikel dalam gerak dan energi relativistik total dihubungkan dengan persamaan E sama dengan H kali F. Yang kedua, partikel dalam gerak dipertimbangkan sebagai sebuah paket gelombang perluasan kecil yang dibentuk oleh superposisi sejumlah besar gelombang. Gelombang yang panjang gelombangnya sedikit berbeda. Yang ketiga, kecepatan partikel sama dengan kecepatan grup gelombang hasil superposisi. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang materi de Broglie. Yang pertama, semakin besar massa partikel, semakin pendek panjang gelombangnya. Yang kedua, gelombang materi tidak sama dengan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, gelombang materi dapat menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Keempat, kecepatan gelombang materi bergantung kecepatan partikel materi atau berarti tidak tetap. Yang kelima, kecepatan grup dari gelombang materi
berbanding terbalik, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak bergantung. Gelombang materi disebut juga gelombang pemandu yang berfungsi pemandu partikel materi. Gelombang materi bukan peristiwa fisika, tetapi merupakan representasi simbol dari apa yang kita ketahui tentang partikel. Gelombang materi adalah sebuah gelombang probabilitas. Kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung amplitudenya, tetapi bergantung pada sifat-sifat dan keadaan medium. Sebuah gelombang cahaya yang melewati medium gelas, kecepatan fase gelombang bergantung indeks refraksi medium gelas. Sifat-sifat atau keadaan suatu medium dapat sebuah gelombang yang melewati suatu medium, kecepatan fasenya dalam medium tidak akan tetap, tetapi bergantung frekuensi peristiwa ini. Selanjutnya yang kedua yaitu difraksi partikel. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Gelombang ini merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Prinsip Huygens juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Difraksi partikel, manifestasi kelompok yang tidak mempunyai energi dalam melakukan partikel elektron ialah gejala difraksi. Dalam tahun 1927, Davidson dan Gamen di Amerika Serikat dan G.P. Thomson di Inggris secara bebas meyakinkan hipotesis de Broglie dengan menunjukkan reaksi bila berkas itu dihamburkan oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Kita akan membahas eksperimen dan visual dan Gamen karena tafsirannya lebih langsung. Terima kasih, itulah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf ada kesalahan kata dalam bertutur kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.